Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.2 oleh Lili Widayati, CGP Angkatan 9 kelas 216 Kabupaten Tuban tahun 2023. Setelah mempelajari modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya tertuang dalam model 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Peristiwa, nilai yang berpihak pada siswa, kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif harus dimiliki guru penggerak dalam mendukung perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Momen jimit yang menantang di mana kita sebagai guru dapat menuntun tumbuh kembang kodrat siswa, bukan menuntut kepada siswa. Bukan hanya masalah mengajar, tetapi bagaimana membentuk budi pekerti siswa yang berkarakter. Pembentukan budi pekerti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Harap bersabar ya Bapak Ibu. Perasaan. Saya merasa bagaikan kupu-kupu yang masih dalam tahap berproses dari ulat menjadi kepompong. Ada perasaan bersalah setelah mempelajari modul ini, di mana selama ini pembelajaran yang saya lakukan masih memberlakukan siswa sebagai objek pembelajaran. Untuk itu, besar harapan saya mengembangkan kemampuan membuat media pembelajaran yang interaktif, sehingga setiap kehadiran saya selalu dinantikan oleh siswa. Dengan demikian, siswa akan dapat menemukan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, bukan karena paksaan oleh gurunya maupun paksaan dari orang lain. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak hanya datang untuk menerima apa yang saya berikan tanpa memikirkan kemampuan apa yang dimilikinya. Maka dari sini, saya akan mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa, di mana siswa akan saya jadikan subjek pembelajaran. Caranya dengan membuat rancangan pembelajaran yang inovatif, agar kegiatan belajar mengajar mendapatkan hasil yang memuaskan. Penerapan. Rencana yang akan saya lakukan adalah mengajak rekan sejawat untuk memanfaatkan akun Belajar ID dalam pembuatan media atau bahan ajar yang interaktif. Dalam hal ini, pembelajaran harus melibatkan murid. Saya tidak akan pernah malu untuk belajar demi meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengikuti pelatihan dan mempraktikkannya. Beberapa aksi nyata, yaitu aktivitas dalam menyelesaikan suatu topik, berupa pelatihan mandiri sebagai bentuk pemahaman apa yang telah dikuasai, kemudian diwujudkan dan didemonstrasikan di sekolah. Perubahan mindset yang diharapkan guru menjadi lebih sabar menghadapi murid dengan berbagai latar belakang keunikan, dengan talenta, gaya belajar, kebutuhan, dan kecerdasan masing-masing. Adapun tantangan dalam perubahan mindset tadi tentang pengalaman yang menjadi tantangan guru adalah keberagaman karakteristik siswa, tuntunan dari manajemen kurikulum, tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan di luar jam kerja, dan cibiran masyarakat tentang kondisi sekolah. Untuk menghilangkan mindset masyarakat tentang sekolah tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan yang menumbuhkan sikap budi pekerti siswa. Misalnya, kegiatan rutin Senin pagi yaitu pelaksanaan upacara bendera yang bermanfaat, upaya penumbuhan budi pekerti dan penting untuk membentuk karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan, kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, dan masih banyak lagi. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif saja, tapi mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial yang dikenal dengan istilah 4C pembelajaran abad 21: critical thinking, creativity, collaboration, and communication.
Peran guru penggerak harus bisa menjadi coach bagi orang lain. Berdasarkan rapat akhir pekan atas izin kepala sekolah, saya berkesempatan untuk mengajak rekan kerja dalam membimbing siswa mengaktifkan akun Belajar ID untuk dapat digunakan dalam pembelajaran khususnya kelas 6 dengan menggunakan aplikasi Quizzes saat ulangan harian. Mengapa menggunakan aplikasi Quizzes? Alasannya mendorong siswa untuk bersaing secara sehat, memudahkan guru dalam mendapatkan hasil belajar, dan memanfaatkan akun Belajar ID. Sebagai tim di lingkungan sekolah, tentunya dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan menyiapkan model pembelajaran, berkonsultasi rekan sejawat, dan melakukan pertemuan guru di akhir pekan. Hasilnya adalah membuat media pembelajaran sendiri bersama rekan sejawat yang pernah mengajar kelas 6, konsultasi tentang rencana pembelajaran. Di setiap akhir pekan, setiap guru menyampaikan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan. Berbicara tentang pengembangan kompetensi, belajar tidak mengenal usia. Maka demi keberhasilan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sudah sewajarnya kita harus mampu menyuguhkan media pembelajaran yang inovatif. Oleh karenanya, saya mengikuti pelatihan pemanfaatan aplikasi Canva Pro dengan akun Belajar ID. Objektivitas yang sudah saya lakukan meliputi pembelajaran berpusat pada siswa, kolaborasi alam, kontekstual anak, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. 2. Penggunaan handphone yang tepat guna dengan memanfaatkan akun Belajar ID. 3. Menumbuhkan pengamalan sila keempat dalam berdiskusi kelompok menyelesaikan lembar kerja. Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran ke depan, sadar diri akan posisi mengembangkan ke arah lebih baik dan menumbuhkan motivasi akan tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya semangat mengajar, tangguh menghadapi tantangan, mandiri mencari solusi, reflektif terhadap kesalahan, belajar dengan kemauan sendiri, dan adaptif melakukan perbaikan. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.